hampir tahun lebih ya, dipercaya untuk eh, selain develop juga untuk support gitu ya. Sebelumnya saya juga pernah di konsultan Wilmar, jadi saya kurang lebih 10 atau 15 tahun ada di SAP gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum SAP saya memang suka membuat program sendiri pakai PB, pakai SQL seperti itu. Jadi saya eh, pindah ke SAP-nya nggak begitu kesulitan gitu. Tapi saya jamin teman-teman yang memang bukan IT ya, yang bukan IT pun bisa mengikuti SAP ya. Karena saya lihat juga di consulting mereka lulusannya juga nggak mesti dari IT, bisa menguasai SAP. Yang penting teman-teman bisa menguasai bisnis proses gitu sih dia SAP itu intinya. Oke, eh, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah Sudah Pak. terlihat, Pak. Ya, oke, kita lihat di sini kenapa saya mempresentasikan modul PP karena ini yang memang kebetulan saya spesialisnya di sisi di PP ya, jadi agak mudah saya memberikan penjelasannya, jadi gitu ya. Karena memang sebelum kita masuk ke materi, jadi di SAP itu nanti ada bagian-bagiannya, ada masing-masing konsultan ya, jadi nggak semua saya di konsultan menguasai nggak gitu. Jadi kita spesialisasi. Cuman saya di PP modulnya modul production and planning. Kita lihat ya. Nah, agenda di malam hari ini kita akan melihat tiga yang dasar ini dari SAP ya. Mulai dari pengenalan SAP, kemudian kita lihat organisasi unitnya dari SAP, kemudian kita coba masuk ke master data ya. Bagaimana tadi yang saya janjikan ke Pak Mas Nugi, kalau sempat kita ngomongin master data, kita akan masuk ke SAP-nya sendiri, khususnya yang master data yang paling basic, yaitu material master gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu dari eh, SAP ya. Apa yang dimaksud dengan SAP ya. Saat ini saya kecilin dulu. Nah, SAP itu merupakan singkatan dari sistem ya. Ada sistemnya, S-nya itu sistem, application, and product in data processing. Jadi sebenarnya eh, SAP itu adalah sistem. Sistem adalah kumpulan ya, kumpulan dari program-program yang dibuat. Jadi kalau teman-teman yang biasa di IT itu dia membuat program, ya misalnya membuat program saat pembelian barang, programnya purchasing gitu ya. Kemudian membuat program saat eh, barang kedatangan di gudang misalnya, di gudang di warehouse, maka dibuatkan program untuk inventory control. Kemudian saat penjualan dibuatkan program sales. Nah, kita di IT itu biasa seperti itu. Dia membuat program-program secara parsial, masing-masing bidang, masing-masing departemen. Nah, dari semua program-program itu dikumpulkan itu yang disebut dengan sistem. Jadi SAP itu sendiri adalah sistem. Jadi programnya udah lengkap dari hulu sampai hilir itu semua sudah ada gitu ya. Aplikasinya sudah ada. Kita tinggal menggunakan saja gitu ya. Itu dinamakan dari sistem application. Product and data processing tentu saja yang diolah adalah data ya, data dari data mulai dari master data, pembuatan master data, kemudian datanya itu juga akan dipergunakan sampai ke semua bidang, baik itu misalnya saat pembuatan data di awal, maka data itu akan digunakan di produksi, di inventory, di gudang, di penjualan, di jurnal, di accounting. Jadi mereka betul-betul di SAP ini integrated dah dari hulu sampai hilir, datanya betul-betul digunakan. Jadi cukup satu kali, jadi gitu ya. Berbeda dengan konsep yang lama. Kalau kita membuat program, kadang-kadang data di pembelian, data di proses ataupun data di penjualan suka terjadi redundansi namanya ya, suka terjadi duplikasi. Nah itu yang dihindari dari sistem itu tidak boleh adanya data redundansi duplikasi. Maka SAP ini sudah betul-betul Unix dan integrated
dari hulu dari hulu ke hilir datanya satu, tapi bisa apa namanya integrasi gitu ya. Kemudian eh, jadi software ya, software multinasional. Nah, kebetulan ini pembuat awalnya itu dari Jerman ya, orang Jerman. SAP itu dibuat oleh orang Jerman. Mungkin saya sedikit memberikan pengetahuan. Sistem SAP ada sistem yang dibuat di Jerman, ada daerah yang kita tahu dia di Eropa ya. Jadi di kita ada belahan di tengah dunia ini, Indonesia, kita ini selalu berkiblat gitu ya. Selalunya berkiblat ke daerah ke Amerika gitu ya. Amerika itu bukan SAP, mereka mengembangkan sistem sendiri. Kalau kita tahu Windows ya. Nah, Windows itu adalah dibuat oleh orang-orang Amerika. Nah, sedangkan SAP itu dibuat oleh orang Eropa. Tentu saja sistem yang dibuat dengan orang Eropa itu cirinya berbeda sekali dengan yang di Amerika. Mereka membuat sistem detail ya. Kalau SAP ini kalau membuat sistem detail, kemudian susah untuk dipelajari gitu ya. Makanya ada orang mempelajari SAP itu di awal-awal yang saya kenal itu mereka kesulitan karena terlalu banyak hal-hal yang disembunyikan gitu ya. Tapi kalau kita sudah menguasai mempelajari SAP, maka itu eh, akan apa namanya menjawab semua permasalahan yang ada di oh ternyata bisnis proses FPT kayak gini loh. Ternyata lebih lebih enak gitu daripada sistem yang ada di Windows misalnya. Kita tahu yang versi Windows ya, yang saya tahu di versi di Windows itu aplikasinya dibuat secara plug and play, PNP ya. Jadi mereka membuat sistem sehingga membuat user itu gampang, tinggal klik-klik saja. Tapi kalau di SAP Anda harus tahu bisnis proses gitu ya, mengerti apa yang Anda lakukan, itu bedanya. Sehingga betul-betul SAP ini dianggapnya sebagai sistem yang susah dipelajari. Memang kenyataannya untuk orang-orang yang baru agak sulit untuk mempelajari SAP gitu ya. Oke, kita lihat dulu sejarah SAP. Nah ini, jadi SAP itu dari tahun 72 ya. Kita tadi saya udah bilang didirikan oleh karyawan IBM ya. IBM kita tahu kan perusahaan IT yang besar ya, di Indonesia juga besar. Jadi tahun 72 ada beberapa karyawan IBM yang membuat sistem yang tadi saya sebut, ada dia membuat sistem pada saat purchasing. Satu orang misalnya dia membuat sistem purchasing, kemudian yang membuat sistem inventory control, programmer berikutnya membuat sistem penjualan. Nah, mereka bersatu tuh, ya disatukan sistemnya, kemudian disederhanakan, dibuat satu kesatuan, dan itu dibuat tahun 72. Bayangkan coba. Di Indonesia, ini tahun 72 belum ada program. Bahkan saya sendiri, saya jujur aja memang kuliah itu tahun 88. Saat itu masih DOS ya, sistemnya itu masih DOS. Belum ada kita mengenal sistem yang seperti rumit seperti yang tahun 72 SAP bikin. Jadi mereka udah lebih dulu bikin gitu ya, karena sistem itu dipegang oleh orang luar khususnya. Jadi bayangkan kalau kita ngebandingkan ya, sistem yang dibuat tahun 72, sementara kita nih generasi yang milenial mungkin ya, membuat program yang kita tahu kapasitasnya seperti apa, akan jauh ketinggalan gitu ya. Jadi maksud saya gini, kalau teman-teman mau ke SAP, maka teman-teman udah mempunyai satu poin. Apa? Kelebihan kita bisa menguasai sistem tanpa harus mempelajari seperti teman-teman programmer yang ada di Indonesia gitu ya. Mereka itu benar-benar baru sekali. Saya juga dulu di programmer itu mempelajari program itu susah, bikin coding itu susah gitu ya. Jadi di SAP ini dimudahkan, udah ada sistemnya, Anda tinggal menguasai bisnis prosesnya gitu ya. Itu udah tinggal menguasai konsepnya. Jadi memang kalau kita memakai SAP itu dari berbagai bidang itu bisa dipelajari. Jadi tidak hanya IT aja gitu kan ya. Jadi, nah, saya bilang. Oke ya. Kemudian tahun 73 sampai tahun 92, nah ini rilisnya. Jadi dalam sistem program itu mereka ada sistem pembuatan program, ada yang disebut dengan ngerilis ya. Versi satu fiturnya kayak gini, versi 2 ada penambahan feature kayak gitu ya. Sistem versi 3 R3 dia juga ada tentunya fitur yang lebih baru lagi. Nah, di tahun 2000 ya, di tahun 2000 baru mereka membuat sistem yang berbasis cloud ya. Dan kita baru kenal saat ini memang di kita ada sistem yang memang berbasis cloud. Mereka SAP
dari tahun 2000 udah bikin yang sistem berbasis cloud. Dan terakhir di tahun 2015 ini, 2015 2020 sampai sekarang itu mereka merilis SAP yang versi S/4HANA ya. Jadi dari sistem yang lama yang R3, kemudian sekarang di Indonesia khususnya yang saya tahu mereka semua udah migrasi ke S/4HANA ya, disebutnya itu S/4HANA. Bahkan yang lebih maju lagi teknologinya mereka udah berbasis cloud. Jadi cloud itu maksudnya itu server yang eh, disimpan di kantor pusat. Maksudnya gini, biasanya di perusahaan dia mempunyai server sendiri untuk pengelolaan bisnis prosesnya gitu loh. Mereka punya sendiri, punya IT-nya sendiri, punya teknikalnya sendiri untuk ngurusin server. Nah, kalau udah cloud itu kita nggak ngurusin lagi. Perusahaan itu nggak ngurusin lagi. Serahkan ke ya ke cloud ya, ya kita berbayar ke sana. Jadi kita nggak ada maintenance server ya. Jadi ada istilahnya kalau server sendiri disebut sebagai on-premise kayak gitu. Sementara server yang udah di luar di sana, yang di maintain di sana di data sentral ya itu disebut sebagai cloud gitu ya. Jadi terakhir versi sekarang SAP HANA yang berbasis S4 HANA yang berbasis cloud ya sampai sekarang masih. Nah kita lihat mengapa SAP itu penting ya. Tadi kita bandingannya banyak banyak program yang ada di Indonesia gitu khususnya yang bisnis ya. Kalau ngomongin aplikasi itu banyak ya, aplikasi untuk Android, aplikasi untuk Windows, untuk web gitu ya. Nah, tapi ini khusus untuk bisnis. Jadi SAP itu memang di awal itu diciptakan untuk kebutuhan bisnis ya. Jadi sistem itu ada yang memang diciptakan untuk teknologi ya. Misalnya IT membuat sistem untuk pesawat gitu ya, untuk pesawat, untuk teknologi radar seperti itu sistemnya beda. Nah kalau SAP fokusnya itu dia untuk bisnis, di mana maksudnya bisnis itu manajemen bisnis itu di dalamnya ada proses pembelian, penjualan gitu kayak gitu, itu namanya bisnis. Dan ini pada umumnya perusahaan ada gitu kan ya. Nah SAP sudah menyediakan seperti itu. Kita lihat mengapa SAP ini menjadi peran penting ya di dalam proses bisnis. Kita lihat di poin pertama adalah integrasi ya. Integrasi proses bisnisnya. Jadi dari awal pembelian misalnya saya gambarkan suatu pabrik ya. Ya, pada saat dia pembelian material, pembelian raw material atau packaging, kemudian diolah menjadi semi finished good atau finished good. Kemudian setelah diolah menjadi finish good, kemudian dia jual, ya, dijual ke customer. Nah, semuanya integrasi. Integrasi dari saat pembelian, tadi saya sebutkan, jadi pembuatan satu material itu bisa digunakan sampai ke sales, gitu ya, sampai betul-betul ke sales dan semuanya bisa terlihat jelas gitu ya di SAP itu dan secara real time. Bayangkan coba, teman-teman kalau misalnya ada di daerah yang satu di Kalimantan, yang satu di Jawa ya, misalnya ada cabang beberapa cabang. Itu untuk melihat suatu kondisi itu agak sulit ya. Tapi kalau di SAP bisa, misalnya ada pembelian di Surabaya. Dari Jakarta kita bisa lihat apa aja yang terjadi, pembelian apa aja gitu ya. Jadi itu betul-betul integrasi dari hulu sampai ke hilir semua bisnis proses udah skupnya udah di situ secara real time dan ini bisnis yang memang saat ini dipakai orang butuhnya real time gitu ya nggak jadi maksudnya gini jadi dalam proses itu ada yang real time ada yang batch processing gitu maksudnya gini jadi ada perusahaan yang mengumpulkan data dulu baru nanti sorenya dia kirim ke pusat seperti itu bahkan bisa kadang ada yang mingguan ada yang bulanan seperti itu terjadi masih. Nah, kalau SAP enggak, saat ada pembelian langsung bisa kelihatan jurnal apa yang masuk gitu. Bagaimana proses pergerakan cash flow keuangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan integrasi itu langsung bisa kelihatan seperti itu ya. Kemudian efisiensi operasional ya, tentu saja dengan adanya yang real time seperti itu
otomatisasi berbagai tugas dan proses bisnis ya. Jelas tadi kita udah ngomongin otomatis ya, semuanya terlihat secara jelas kelihatan. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini juga sering terjadi. Kadang-kadang banyak perusahaan dari luar yang menanamkan modalnya di Indonesia, mereka ingin pakai SAP. Kenapa? Karena mereka nggak usah pusing-pusing gitu datang ke Indonesia, bagaimana kondisi. Dia tunggu cukup dengan di luar aja dia bisa ngelihat pergerakan apa namanya cash flow-nya dia. Nah, jadi dia bisa memutuskan apakah harus bagaimana perusahaan ini, apakah bisa berproduksi lebih efisien dan efektif. Nah, itu bisa terlihat di daerahnya. Katakanlah misalnya ada perusahaan yang saya tahu itu di Godrej misalnya. Godrej itu adalah perusahaan di India, tapi dia apa namanya mengembangkan juga di Indonesia. Dia bikin beberapa pabrik di Indonesia, consumer good. Tapi dia punya perusahaan India. Dia di India nggak perlu repot-repot. Dia bisa ngelihat apakah ada terjadi karyawan yang bermain curang. Itu tidak bisa kelihatan dari proses transaksinya. Dan saya perlu kasih tahu ya bahwa di SAP itu betul-betul tidak boleh kita melakukan kesalahan. Nah ini nih tracingnya ya. Kenapa? Salah kita membuat satu kesalahan di transaksi di SAP, maka akan kelihatan. Misalnya kecurangan dalam pembelian misalnya yang sering terjadi gitu ya. Kecurangan dalam pembelian, dia ada bermain, kemudian dari data SAP terlihat, oh kok ini ada berbeda vendor yang dulunya vendornya si A, kok sekarang vendornya jadi B. Itu akan menjadi apa namanya kecurigaan dan akan menjadi keputusan yang akhirnya bisa menyebabkan seringkali terjadi karyawan yang memang kecolongan gitu ya, yang kebiasaan entah bagaimana dia diputus gara-gara ya itu tadi banyak kesalahan. Jadi ya sampai itu kalau udah salah Anda masukkan data, maka akan terlihat susah untuk menghapusnya. Bayangkan coba. Jadi betul-betul Anda juga harus mempelajari dan hati-hati dalam terutama yang user yang melakukan proses transaksionalnya ya. Apalagi yang di accounting. Dia bikin jurnal, jangan sampai salah masukkan satu data. Nanti akan kelihatan di manajemen gitu ya. Kemudian manajemen sumber daya manusia ya. Tentu saja ini tidak perlu banyak orang yang memang terlibat gitu ya. Kalau udah menggunakan sistem serba otomatis, tentunya hanya sedikit saja orang yang terlibat di sistem itu gitu ya. Efisiensi juga pada sumber daya manusia. Kemudian optimasi pada rantai pasokan ya. Tadi kita lihat saat pembelian barang di supply chain management, kita bisa lihat tuh ketika kita beli barang dari beberapa vendor, kita bisa lihat kriteria vendornya. Misalnya ada 10 vendor dalam satu hari misalnya ya, ada 10 vendor. Kita lihat vendor A, B, C itu kira-kira kredibilitasnya itu bagus apa enggak? Kredibilitasnya gitu ya. Kenapa? Karena ada track recordnya gitu ya. Kita catat semua. Misalnya vendor ini datangnya tepat enggak? Itu kan udah tercatat di SAP. Delivery date-nya itu benar enggak gitu ya. Kemudian vendor itu kualitas barangnya bagus apa enggak? Itu juga akan tercatat di SAP. Jadi betul-betul dengan SAP ini akan kelihatan vendor yang baik, vendor yang grade recordnya, skornya bagus gitu ya, vendor yang harganya kompetitif gitu ya. Nah, akan kelihatan juga. Jadi benar-benar uh, akan apa ya? Jadi si manajemen dan direktur untuk memutuskan oh ini bagus, ini bersaing akan enak sekali gitu ya karena semuanya sudah disediakan oleh SAP ya. Kemudian yang terakhir adalah manajemen keuangan dan akuntansi. Tentu saja ini adalah proses akhir ya dari SAP itu adalah accounting. Jadi semua logistik ya, semua logistik itu meliputi material master, kemudian produksi, pengiriman dan sebagainya itu akan berujung kepada accounting ya. Tapi di accounting sendiri mereka nah berbedanya kalau nggak online, Anda bisa bayangkan accounting misalnya mau berapa penjualan, berapa pembelian. Kadang-kadang mereka tidak online. Maksud tidak online tuh mereka nggak tahu detail, kadang-kadang tahu globalnya aja. Informasi seperti itu. Tapi kalau di SAP enggak. Di SAP itu pada saat pembelian, ya pembelian barang, itu sudah ditempelkan tuh
akun apa aja yang nanti bakal bakal terlibat ke dalam pembelian gitu ya. Terus akun mana aja yang terlibat pada penjualan. Itu sudah ditempelkan di dasar sehingga ketika accounting mau tahu itu udah kelihatan bisa diposting udah udah kelihatan detailnya maupun summary-nya dari proses pembelian, penjualan dan seterusnya gitu ya. Jadi betul-betul ini integrasi dengan accounting menyebabkan financial report-nya juga akan terlihat lebih real gitu ya. Oke, kemudian itu pengenalan SAP-nya. Nanti kita akan tanya jawab tentang SAP seperti apa lagi akan terlihat nanti di sesi tanya jawab ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang SAP, boleh kita tanya jawab. Kemudian kita masuk ke organisasi SAP ya. Sebelum ke situ, nah ini ya dia organisasional unit dari SAP. Kita lihat ya, organisasi bukan saja ada di sistem departemen, ya departemen organisasinya direktur, supervisor kayak gitu ya. Tapi di SAP juga ada organisasinya. Jadi kita harus mengenal terminologi organisasi yang di SAP. Kenapa demikian? Hal ini untuk memudahkan teman-teman untuk memudahkan SAP gitu ya. Kalau kita mengenal oh ini unit organisasinya nanti dalam dalam pengerjaan atau pengambilan keputusan ya itu akan lebih mudah ya. Yang pertama ada klien. Nah, ini klien ini ibaratnya kayak customernya SAP. Jadi mereka perusahaan yang membeli membeli aplikasi SAP, nah itulah disebut sebagai klien ya. Biasanya 3 digit misalnya 320 atau 3 digit bebas lah ya, tergantung kesepakatan nanti dengan SAP-nya, kesepakatan mereka untuk membuat kode kliennya berapa gitu ya. Kemudian company code. Nah, ini company code udah masuk ke sistem SAP lebih pemecahan dari klien. Jadi klien itu organisasi yang paling atas, kemudian company code-nya ini baru diuraikan kira-kira pembukuannya mau dibagaimanakan gitu ya. Kalau misalnya saya gambarkan ini ada beberapa cabang lah ya, atau ada 5 company lah ya, sorry, ada 5 company. Nah, masing-masing company itu kita pecah. Misalnya company yang di Jakarta apa, PT-nya beda misalnya, holding company berarti ya namanya. Kemudian PT yang di Surabaya apa. Nah, itulah pemecahan company seperti itulah itu biasa diorganisasikan sebagai company code gitu ya. Nah, kemudian plan. Nah, plan ini lebih lebih tepatnya mungkin saya menyebutnya sebagai building. Kalau misalnya di pabrik lah ya, di pabrik itu misalnya plan Gunung Putri lah ya. Sorry, company code Gunung Putri, PTX gitu ya. PTX. Nah, di dalam PTX itu ada beberapa plan, ada beberapa building yang menampung kegiatan organisasi. Misalnya pada saat pembelian itu taruhlah plannya plan A gitu ya. Pada saat proses plannya beda gitu ya. Pada saat pengiriman juga plannya beda. Jadi beda-bedakan seperti itu gitu ya. Kemudian yang terakhir ada storage location. Ini adalah warehouse yang lebih kecil lagi. Jadi dari plan tadi misalnya pada saat pembelian ada plan pembelian, kemudian di dalam pembelian itu ada lagi di dalamnya. Mungkin lebih tepatnya rak-rak gitu ya. Storage location itu misalnya ini khusus untuk rak barang-barang yang datang tapi belum diinspeksi. Ini untuk barang-barang yang memang dikarantina, yang bermasalah gitu ya. Ini barang-barang yang akan dikirim ke produksi dan seterusnya gitu ya. Itu namanya pembagian storage location ya. Nah, tadi kita lihat, nah kalau organisasi di SAP-nya sendiri ini dibagi dalam modul ya. Kalau tadi ngomongin organisasinya secara unit, kalau ini ngomongin organisasi secara softwarenya SAP-nya. Jadi di SAP itu dibagi-bagi ya. Misalnya di sini yang warna hijau. Nah, yang warna hijau itu ada ini SAP PP ya, production dari sini dulu dari M ya, MM ya, material management. Kemudian nanti ini PP, modul PP ada produksi. Kemudian ini SD modul sales ya, penjualan.
ini modul quality, ini modul plan management, kemudian yang merah modul accounting ya, FICO. Jadi organisasi seperti itu. Jadi ini juga yang apa namanya menjadi istilah ya, istilah. Ya kita ada terminologinya yang perlu teman-teman ketahui. Istilah di SAP itu ada modul sorry, ada modul PP ya, konsultannya konsultan juga PP. Ada modul MM, konsultannya masing-masing tuh. Jarang-jarang yang mengetahui semua itu. Masing-masing mereka mempunyai spesialisasi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah FICO. FICO untuk modul pada saat semua proses bisnis selesai akan dilempar ke accounting seperti itu ya. Jadi SAP terorganisasi dalam beberapa modul. Modul itu adalah kumpulan dari proses dan transaksi, dan modul itu berinteraksi secara berkesinambungan. Jadi tidak adanya apa namanya duplikasi ya. Jadi MM ini dia membuat material di awal. Nah di MM sendiri nanti yang terlibat itu semua modul. Jadi MM itu nanti di dalamnya ada modul MM, modul PP, modul SD, QM, PM, dan modul FICO. Mereka semua sama-sama menyeting ya, membuat satu pola untuk misalnya tadi membuat plan baru ya, misalnya membuat plan baru mereka sama-sama berdiskusi membuat setting nah yang nanti bakal digunakan oleh masing-masing modulnya. Jadi next sessionnya setelah tercipta material massa secara sinergi antara semua modul, kemudian nanti PP melanjutkan ya. PP melanjutkan untuk modulnya dia. Misalnya settingannya tentang MRP dan sebagainya. SD juga melanjutkan modulnya misalnya untuk divisinya apa, shipmentnya bagaimana. KM juga begitu masing-masing. Tapi mereka selalu, nah SAP-nya itu uniknya itu karena sistemnya integrasi, maka konsultannya juga ketika membuat project mereka juga integrasi ya, selalu berintegrasi. Jadi tidak bisa kerja sendiri-sendiri ya. Dan ini ada kotak-kotak kosong. Kotak-kotak kosong itu menunjukkan bahwa SAP ini berkembang terus ya. Mereka membuat sistem aplikasi terus. Misalnya banking ya yang saya tahu tuh. Kemudian ada juga plantation ya. Ada juga tuh SAP-nya plantation dan masih banyak lagi lah otomotif ya. Mereka bikin satu nanti kotak-kotak ini akan berkembang terus dan mereka mungkin planningnya ingin menguasai dunia dengan sistem aplikasi SAP ya. Karena memang sepengetahuan saya juga ada dua besar ya sistem aplikasi yang ada di dunia, yang versi SAP yang dari Eropa tadi dan versi yang Asapta ya, kalau nggak salah Asapta dari Amerika, sama-sama ERP. Tapi yang lebih dominan khususnya di Indonesia adalah yang saya tahu adalah SAP ya. Sampai sekarang pun dia masih terus mengembangkan, bukan saja mengembangkan modulnya per masing-masing bisnis, juga dia mengembangkan juga dengan interface-nya. Dia terus bekerja sama dengan interface. Maksudnya itu dia bekerja, bisa melakukan proses integrasi dengan web, ya, dengan Fiori, dengan macam-macam, banyak sekali. Sehingga memang betul-betul orang membutuhkan. Dan juga kelebihannya itu SAP bisa enhance. Jadi istilah enhancement itu jadi kadang kan ada program yang memang kalau udah gitu-gitu aja pakai. Tapi SAP enggak, ada namanya di sini nanti ada organisasinya itu ada ABAP ya, ABAPer. Jadi orang yang membuat program di SAP itu namanya ABAPer gitu ya. Sementara modul-modulnya ini mereka menyebutnya fungsional ya. Nah, jadi misalnya bisnis otomotif itu kadang-kadang bisa tidak, bukan tidak ada ya. Jadi perlu pengembangan yang lebih cepat ya. Pengalaman saya begini misalnya, ketika diproduksi, mereka memproduksi eh, spare part mobil itu banyak sampai 300-an. Bayangkan coba. Jadi kalau membuat satu unit mobil, spare partnya itu sampai 300. Kalau itu dilakukan secara standar SAP, kan ada standarnya ya. Misalnya pada saat konfirmasi pengambilan komponen, itu kalau standar maka akan lama. Nah dari situlah eh, fungsional sama ABAP sama owner perusahaan tentunya membuat suatu rancangan gimana caranya supaya otomat apa standar ini bisa diselesaikan secara
enhancement. Nah itu bisa SAP dibuat enhancement sehingga dengan satu klik aja gitu ya dibuatkan sehingga mereka akan konsum semua material 300 material secara massal gitu ya. Itu bisa apapun bisa di SAP seperti itu asal konsep pemahamannya betul-betul ababnya dan fungsionalnya betul-betul mereka memahami apa yang dimaksud, apa yang dimau oleh klien gitu ya. Oke, ini udah dan ini sama aja ya organisasinya kayak tadi. Ini kalau ini lebih ke PP ya. Saat ini saya ambil contoh organisasi yang ada di PP, PP Functional General Refer to Organisasi Unit Plan. Jadi kalau PP itu Planning and Production itu dia ada bermain di plan gitu ya. Saya ulangi ke depan bentar. Nah ini ya. Kalau company code itu modulnya, ini saya langsung tempelkan dengan modulnya. Company code itu modulnya itu lebih dikoordinasi oleh FICO, FICO ya. Teman-teman udah harus terbiasa mendengar istilah-istilah gitu. FICO, Finance and Controlling. Sementara logistik, misalnya production and planning itu ada di level yang saya lingkarin merah ini, ya, ada di PP. Mereka mainnya di plan. Maksudnya mainnya itu mereka mengaksesnya SAP di level plan gitu. Tapi accounting ada di level company code karena accounting itu harus menyeting di awal ya, misalnya accounting tadi cowoknya mereka harus siapkan gitu ya untuk kebutuhan logistik dan seterusnya gitu ya. Jadi ini contohnya yang PP. Yang PP ini organisasinya sama karena dia udah ada di level plan, ada company code, ada plan, stored location, ya. Ini logistik pada umumnya begini ya. Namun di sini saya gambarkan yang PP, yang PP di sini ada PP functionnya ada master data, ya. Nanti ada master data. Ini hampir semua modul ada master data, ya. Hampir semua modul ada master datanya. Kemudian demand management ini poin-poinnya ya. Mungkin ini nanti kita di sesi berikutnya sih ini udah dalam ya. Yang penting sekarang dasarnya dulu bahwa apa organisasi yang dimaksud adalah seperti ini ya. Jadi company code, plan, kemudian storage location. Kemudian nanti ada lagi yang sering juga kita dengar dari storage location. Ini saya nggak gambarkan di sini. Itu ada yang disebut dengan batch proses batch ya. Batch itu satuan terkecil. Jadi kalau di MMBE itu overview stok ya. Misalnya kita ingin lihat stok. Nah, itu ada tuh gambarannya mulai dari company code-nya. Strukturnya kelihatan tuh. Ada plan, ada stock location, ada yang paling kecil, ada namanya batch. Jadi batch itu satuan yang bisa biasanya batch itu digunakan oleh produksi yang memang dia butuh batch. Misalnya produksi untuk pembuatan obat ya, itu perlu batch ya. Tapi kalau misalnya pembuatan mobil ya nggak perlu batch buat apa. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan sih sebenarnya ya, mau pakai batch atau tidak itu. Oke, kemudian nah ini penjelasannya plan tadi udah saya jelaskan adalah organisasi unit ya, di dalam sebuah company. Jadi company code baru ke plan gitu ya. Dan plan itu sendiri lebih detailnya lagi di sini jelaskan dia sebagai produce. Jadi di plan itu ada kegiatan untuk memproduksi atau untuk store. Store itu berarti dia pembelian untuk menyimpan barang, barang beli, konsum atau barang yang memang dipakai atau distribute ya. Distribute berarti barang yang uh, dijual. Jadi mereka pilah-pilah seperti itu. Nah, hal ini juga pembeda itu menyebabkan organisasi ini menyebabkan role-nya berbeda gitu. Jadi tidak boleh misalnya kalau dalam perusahaan yang memang menggunakan aturan SAP itu tidak boleh bagian pembelian mengakses bagian produksi ataupun mengakses bagian penjualan. Jadi mereka semua diatur ya, diatur seperti itu agar tidak terjadi apa namanya penyalahgunaan data tentunya ya. Dan itu memang aturan audit di internal juga begitu, tidak boleh satu bidang dipegang berangkap.
gitu ya. Misalnya bagian gudang menangkap bagian akunting, itu tidak boleh, aturan mainnya seperti itu agar tidak terjadi korup gitu ya. Kemudian contohnya ini factories ya. Factories tadi saya sudah gambarkan kalau kalau misalnya beli barang, sorry. Kalau beli barang dia masuk ke gudang warehouse ya. Kemudian nanti ada pesanan, namanya ada reservasi untuk produksi, masuk dia pindahkan ke produksi, raw mat-nya, dari raw mat di produksi nanti diolah ya, di mix menjadi finished good. Nah, finished good-nya itu dikirim ke distribute ke gudang penjualan, dikumpulkan di situ yang finished good sudah jadi, kemudian dikirim ke customer via tracking ya, seperti itu. Gitu ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa jelas ya. Ini sudah, dan kita lihat masa data yang PP aja ya. Yang PP itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Ada tujuh secara lengkap. Tapi nggak lengkap juga, biasanya dia pakai yang wajibnya ada lima ya. Jadi ada material, ada bill of material atau BOM, kemudian work center, mesin ya, kemudian routing itu task list pengerjaan, production version, karakteristik, dan batch management. Sehingga pada akhirnya kalau betul-betul mereka menggunakan SAP secara baik ya, banyak keuntungannya. Yang paling penting adalah bisa melakukan traceable. Misalnya gini, kejadian ada komplain dari customer ya, barangnya bermasalah, misalnya cacat atau bocor seperti itu ya. Nah, barang finish produk itu bisa dikomplain ke pabrik, dan pabrik bisa tahu barang ini materialnya apa ya, barang ini kejadiannya kapan, dan barang ini diproduksi oleh si mesin mana dan orang mana, seperti itu. Jadi traceable-nya sampai ke situ tuh menggunakan SAP. Itu sistem mana yang bisa seperti itu? Kalau yang saya tahu SAP bisa seperti itu, sampai detail banget gitu. Sehingga tadi makanya di rule di SAP itu diusahakan harus memahami bisnis prosesnya, memahami alurnya, sehingga tidak terjadi kesalahan, karena memang kalau udah salah akan akan ke trace ya, akan kelacak. Itu yang menyebabkan banyak teman-teman yang terjadi ya kayak gitulah, namanya di perusahaan ada aja. Jadi kalau yang betul-betul, jadi sistem ini bisa jadi sistemnya itu udah kredibel, ditambah orangnya jujur, nah itu akan menunjang karir juga, akan bagus gitu ya. Tapi kalau ada niatan yang tidak benar, nanti akan kelacak sama sistem gitu ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin di ini dulu, dicerna dulu maksudnya bagaimana. Saya takutnya nanti terlalu jauh. Teman-teman yang mau bertanya dulu atau mau ngobrol-ngobrol dulu boleh. Mungkin nanti kalau bisa lanjut, lanjut. Kalau ini terlalu tinggi, ya kita diskusi dulu lah gitu ya. Ya, Ibu Rizka ya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya menunggu respon dulu dari teman-teman. Terima kasih Siap. ya. Ya, Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin langsung atau by chat. Kalau malu-malu tentang SAP itu apa sih? Kenapa harus SAP itu? Mbak Rizka izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Dengan Ibu Citra, silahkan Bu Citra. Iya, malam Pak Ahmad. Pak Ya, Ahmad, selamat. ini eh, ya terima kasih sharingnya. Kebetulan baru pertama kali apa namanya tahu ini ada SAP ya. Maksudnya pernah dengar tapi baru baca-baca terkait ini gitu. Nah, yang mau saya tanyakan eh, di tempat saya bekerja itu kan kita ada aplikasi ya Pak ya. Ada aplikasi yang di-develop sendiri gitu dari IT kami. Nah, saya ingin tahu sih perbedaan antara aplikasi yang kita bangun dengan SAP ini gitu. Seperti apa? Ya, Terima langsung jawab. kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Citra.
Gimana Ibu Rizka? Langsung Langsung dijawab aja. mungkin, langsung Iya, Pak Ahmad. ya apa perbedaan aplikasi yang dibuat oleh IT ya yang dengan SAP ya. Kalau kita lihat pengalaman saya ya mungkin berbeda-beda ya, masing-masing IT mempunyai ciri khas gitu ya. Tapi sepengetahuan saya dari kita lihat dari awal pembuatannya aja SAP dari tahun 72 gitu ya. Terbayang Indonesia belum jadi apa-apa tuh. Tahun 72 komputer aja kita belum masuk, masih komputer mainframe ya, besar-besar dan itu susah diakses gitu ya. Jadi artinya gini, seberapa kuat pun IT yang untuk melayani company itu dengan SAP kalau perbandingannya jauh gitu ya. Jadi maksudnya jauh gini, karena SAP itu selain memang udah awal duluan bikin, dia udah memperhitungkan sistem secara global ya. Jadi dia itu udah menghitungkan, memperhitungkan dan udah dipakai, selain memperhitungkan juga dia udah dipakai secara global. Pertanyaannya, apakah mampu programmer yang lokal untuk membuat sistem yang global? Nah, itu pertanyaannya sih. Kalau memang ada yang bisa, sepengetahuan saya di Indonesia itu memang dia membuat sistem secara lokal untuk kebutuhan perusahaan. Walaupun itu cukup, cukup itu artinya cukup dengan program yang ada sudah bisa untung kalau bahasa perusahaan gitu ya. Yang penting saya mah udah untung, udah cukup bisa mengontrol kegiatan, udah cukup benefit lah seperti itu. Karena memang biaya SAP itu mahal betul. Tapi kita ini ada sekarang di era digitalisasi masalahnya. Kalau kita tidak pakai SAP bukan berarti saya maksa. Kalau kita buta atau tidak atau perusahaan tidak ikut dalam dunia seperti itu, tentu saja kita akan ketinggalan memang kenyataannya karena transaksi yang dilakukan secara dunia itu mereka udah sifatnya udah standarisasi ISO dulu ISO ya kalau sekarang mungkin apalah gitu apakah eh, programmer yang membuat bisa sampai ke situ gitu pertanyaan kalau bisa ngikutin ya nggak masalah sih gitu cuman kita berpikir kalau saya sih kita ada di SAP berarti kita ikut artinya gini kalau teman-teman yang di SAP kita nggak hanya di Indonesia teman-teman bisa keluar untuk melakukan kerja di luar dengan SAP. Kalau kita misalnya bikin program lokal, belum tentu, gitu. Belum tentu dipakai di Dubai gitu ya seperti itu. Kayaknya sih itu aja sih pandangan saya ya, Ibu Citra. Tapi kembali lagi ya, tergantung dari kebutuhan perusahaannya. Kalau udah cukup begitu ya udah, gitu sih. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin tambahan lagi Pak, kalau dari saya, mungkin kan juga apa namanya, mungkin sering eh, discuss gitu ya sama rekan-rekan baik itu IT, teman-teman SAP ataupun ERP yang lainnya. Jadi memang kalau untuk sistem SAP sendiri, Bu Citra izin untuk menambahkan, security-nya lebih ketat dibandingkan sistem yang lain. Jadi karena dia juga udah punya server tersendiri gitu ya, beda dengan apa namanya sistem ERP yang lain. Salah satunya adalah kekuatan dari SAP yang mungkin untuk serangan-serangan cyber saat ini alhamdulillah sangat sangat baik gitu. Itu sih Bu tambahan dari saya. Jadi memang that's why si SAP ini mahal, bagus, dan dipakai integrasi juga di luar negeri gitu ya. Karena apa namanya ya dari sistemnya sendiri sudah teruji gitu, udah lama. Dan mungkin sekarang kalau nggak salah Pak Ahmad sudah ada penggunaan include AI juga ya di SAP ini. Iya, itu selalu selalu berkembang terus. SAP itu selalu ngikutin dia apa namanya integrasi dengan modul-modul yang lain dengan interface yang saya sebut tadi. Jadi selalu melihat ada selalu pengembangan-pengembangan terus, nggak stuck di situ. Dia lihat gitu dengan uh, IA seperti itu. Gitu Bu Citra. Kira-kira gimana Bu Citra? Iya, Ada baik. tanggapan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ya kebetulan kalau organisasi saya itu tempat saya kerja itu kan NGO ya Pak ya. Apakah bisa kita adaptasi pakai SAP atau
apa bisnis proses kita, terus semuanya itu apa ya, ideal atau apa sih biasanya tuh, bukan ideal ya Pak ya, eh, relevan atau tidak gitu ketika sebuah NGO itu menggunakan SAP. Karena Ya, kan dari segi kita kan bukan profit ya Pak ya. Mungkin apakah SAP ini hanya untuk bisnis yang concernnya itu profit atau seperti apa? ya, Ibu Rizka mungkin bisa dibantu. NGO itu bagaimana tuh, perusahaan yang bagaimana? Non government government Pak. Jadi memang dia suatu badan usaha yang tapi memang tidak berfokus pada profit, organisasi lah. Terus dia berupa Dia organisasi yang model jasa. jasa ya. Jasa apa tuh? Penjualan? Iya, Eh, Jasa. jadi organisasi, kebetulan saya organisasi sosial Pak, Gitu ya. kemanusiaan. Mungkin mungkin contohnya NGO-nya terkait dengan Eh, badan Dompet PBB yang duafa ada di misalnya. Indonesia gitu ya, Dompet Duafa atau Iya, FAO, misalnya ada dompet duafa. UNESCO gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya, ya kalau yang sepengetahuan saya sih bisnis ya. Tadi yang saya sebut bahwa SAP itu lebih sifat ke, aku mungkin bahasanya itu accounting lah ya. Jadi gini, di program itu, di aplikasi itu kan ada yang orientasi ke apa namanya, ke intelijen artifisial kayak gitu, atau ke teknik ya. Ke teknik itu ya misalnya pembuatan pesawat. Nah, SAP sendiri itu mungkin lebih tepatnya ke pembukuan gitu loh, ke usaha yang seperti itu. Yang sepengetahuan saya kalau untuk yang jasa seperti ini, di SAP ada jasa, tapi dia ada yang sales dulu. Misalnya ada penjualan atau ada penggunaan mobil, baru jasanya itu yang diincas. Nah, kalau khusus untuk jasa sendiri ini, masalahnya barangnya, materialnya apa, itu bisa dispesifikasikan nggak gitu. Kalau kalau nggak ini nggak bisa ya, kelihatannya belum belum mengena. Kalau menurut saya, pengalaman saya belum pernah ada SAP yang sifatnya jasa seperti ini gitu loh. Hmm. Mungkin ya seperti itu yang saya tahu sih ya. Pengembangan SAP itu lebih ke accounting itu tadi, accounting gitu ya, ke accounting bisnis perusahaan, yang ada material gitu, yang ada komponen bisnisnya. Kalau untuk jasa, eh, yang jelas gini ya, misalnya gini ya, kita ngomongin material di modul material manajemen. Apakah bisa nggak jasa itu dikonversi ke material? Maksudnya material itu kodenya, misalnya kalau barang itu kan bisa dikode tuh seperti itu. Nah, apakah jasa itu bisa ke situ nggak? Kalau bisa diri seperti itu nanti ada bisa kita implementasikan di material manajemen kayak gitu. Kalau misalnya gini ya, contoh misalnya jasa, jasa, kalau kalau saya ekspedisi tadi, jasa pembayaran ke ekspedisi, nah itu kita bisa kodekan ketika kita ngirim barang, misalnya material finish good A, itu kan jelas tuh materialnya finish good A, kita jual menggunakan ekspedisi, kita bayar jasa menggunakan purchase order jasa, yang jasa. Nah, apakah seperti itu enggak? Kalau tidak bisa seperti itu kan ya, sepanjang pengetahuan saya sih SAP untuk jasa belum ada kelihatannya gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan sih sesuai jawabannya gitu. Mungkin lebih ke, Hmm. sorry Pak, aku nambahin. Mungkin lebih kepada ini ya kali ya, kesimpulannya harus ada input dulu yang masuk gitu ya. Harus ada proses yang di depan, sehingga nanti akan ada data yang keluar di belakang seperti itu ya Pak ya. Untuk Hmm. macam-macam model bisnisnya, baik itu jasa maupun barang itu bisa masuk sebenarnya, tapi tergantung balik lagi kepada bagaimana organisasi atau si perusahaan itu gitu. Betul ya Pak Ahmad ya? Iya, iya. Heeh. Karena gini, kalau misalnya nanti kita menggunakan SAP, sementara jasanya mungkin nggak profit, itu akan jadi boncos ya. Sayang sekali gitu kan. Jadi pemanfaatannya nggak sesuai gitu loh. Karena kenapa orang pakai menggunakan SAP? Karena udah terlalu rumit pekerjaan, terlalu banyak material yang harus diurus dan proses yang ribet.
akan pakai SAP gitu loh. Kalau misalnya kalau masih enggak ya pakai sistem kita juga. Makanya tadi saya bilang tidak masalah tergantung kebijaksanaan dan bisnisnya sih gitu. Konsekuensinya kalau pakai SAP ya kita Ibu Rizka kemarin juga ya kalau nggak salah itu sekitar 10 M ya Bu Rizka ya. Betul, SAP Pak, betul. SAP itu implementasi segitu Mbak, itu Mbak Citra. Bayangkan bisa nggak seperti itu? Kalau nggak bisa ya udah bikin sendiri gitu, gitu Mbak. Ya, gitu Mbak Citra. Jadi mungkin lebih kepada seberapa luas atau bagaimana dari bisnis prosesnya si perusahaan gitu. Gitu kira-kira Bu Citra. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Ya, sama-sama. nah mungkin untuk teknis di SAP eh, perlu panjang ya Bu Rizka ya. Saya takut kemalaman. Nanti kita liatin atau liatin SAP bagaimana ya. Sesi berikutnya gimana? Ini masih ada yang mau tanya tentang overview nggak? Ya, ini kira-kira dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Saya cukup, Bu. Oke, Pak Mugi. Mungkin saya kelihatan ya di contoh aja nih. Saya punya beberapa server nih ya, server SAP seperti ini. Ini saya belum masuk ke materi, cuman mau nunjukin aja sih. Kemarin sesi yang teman-teman yang lain udah masuk sih ke SAP, tapi yang sesi sekarang mungkin perlu lihat dulu aja ya gambarannya kayak gini. Misalnya gini, ini kan ada satu server ya. Aduh, sorry sorry. Ini Pak, sebenarnya mohon izin kenapa? Pak, Ya sebelum gimana? sebelum masuk ke teknis Pak, saya perlu ada sedikit gambaran Pak yang terkait dengan apa namanya InTouch dengan SAP ini Pak. Yang Hmm? tadi saya sampaikan adalah saat ini kita masih proses secara manual by Excel lah seperti itu. Oh Nah, iya, bagaimana mengkonfigurasikannya dari Excel masuk ke dalam SAP seperti itu Pak. Jadi mungkin apakah saya harus mendownload dan langsung ibaratnya apa namanya mengimport ya kalau memasukkan data ya ke dalam SAP dari Excel langsung bisa ataukah dari kami harus memasukkan input data-data dari yang sebelumnya masih manual gitu ya dan kita masukkan one by one ke dalam data SAP yang baru mulai di setting gitu ya Pak ya seperti itu Pak mungkin dari eh, situ Pak. ya bisnis eh, eh, bisnis proses bisnis proses itunya Mas Pabrik Pak masih Pak factory oh Pak. Pak oh Ah, ah, ah. factory ya ya kalau factory gini eh udah ada sistem yang lama maksudnya dibuatkan sistem lama atau enggak pakai Excel aja Sistem secara aplikasi tidak ada Pak, masih Excel aja masih manual Pak. oh gitu Karena masih company masih fresh Pak. kalau belum ada sistem ini mudah gitu ya kalau Mm, belum pernah ada sistem aplikasi yang eh, mengincas ke pabrik itu mudah kita buat jadi maksudnya mudah itu kita benar-benar perusahaan itu akan mengikuti pola ke kita. mm, Pola SAP itu seperti apa? Jadi perusahaan ngikut aja. Berbeda mm, kalau dia udah punya sistem. Ya saya maunya gini kan beda kan. Nah, mm, nah data yang ada di Excel memang kita bisa langsung upload ke SAP ya. Jadi di mm, SAP itu kan ada persiapannya ada master data, master data. Kalau tadi pabrik berarti harus ada material ya. Material-material itu dispesifikasikan di Excel itu apa aja sih? Misalnya unit of measure, terus mm, poin-poin apa aja semua kan ya dispesifikasikan. mm, mm, Nanti SAP itu butuhnya apa gitu loh. Nah, SAP itu menyediakan template namanya ya. mm, Kita buat template dari SAP nanti Pak Pak Mugi isi tuh itu jadi template. Oh, tinggal tinggal masukin aja ke template. Setelah mm. setelah semua jadi templatenya baru kita proses di SAP akan masuk gitu. Itu di awal Ya, itu karena memang datanya banyak misalnya kan nggak mungkin input satu persatu. Tapi next nanti ke depan ada material baru atau ada perubahan itu dilakukan di SAP.
Hmm, ya. Jadi akan lebih enak kalau perusahaan yang memang tidak pernah pakai sistem Mm-mm. mengaplikasikannya ke SAP gitu. Tinggal ngikutin SAP kayak apa, gimana proses master datanya, bagaimana proses produksinya misalnya gitu ya, bagaimana proses terusnya bisa ngikutin. Hmm. Jauh lebih enak karena eh, kalau masuk ke SAP itu kan ya kita tinggal 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 input aja udah semuanya proses tinggal udah ada gitu, report udah ada, hitungan udah ada semua gitu. Baik, Jadi Pak. kayak aplikasi yang sudah siap. Tapi tentu saja SAP itu makanya tidak bisa langsung dipasangkan. Misalnya Pak Mugi punya SAP langsung pasang nggak itu harus ada lagi namanya konfigurasi, Mm-mm. harus ada konsultan yang mengerti bisnis prosesnya pabrikmu kayak apa. Nanti Mm-mm. oh modelnya kayak gini, baru kita saling matchingin gitu. Hmm. Ya, Pak. Clear, Pak. Ya. Mungkin itu aja dulu, Pak, pertanyaan awal saya. Mungkin saya kasih gambaran sedikit SAP itu seperti apa. Takutnya teman-teman penasaran juga ya. Ini SAP itu ada 3 layer sebenarnya ya. Layer pertama itu SPX. SPX yang kita menyebutnya SPX ini kayak gini. Dia sandbox buat latihan tuh. Buat latihan konsultan. Karena emang nggak segampang serampangan asal data begitu enggak. Jadi harus ada dulu yakin di sandbox. Kemudian setelah sandboxnya oke, baru masuk ke development. Ya, dari development udah oke masuk ke production. Jadi tahapannya gitu ada tiga server. Di sini buat latihan, kemudian ini buat konfigurasi, baru masuk ke production. Perpindahan dari sini ke sini ke sini itu IP-nya beda ya. Perpindahannya itu disebut dengan transport, namanya itu transport dan ada nomor TR transport dan yang dilakukan nanti transportnya oleh basis. Nah, organisasinya tadi saya belum sebut ya. Jadi ada yang ngurusin server itu namanya basis di SAP itu. Ada yang bikin program enhance itu namanya ABAPER. Kemudian modul itu yang modul PP, modul MM itu disebutnya fungsional gitu ya istilahnya seperti itu. Gitu. Kita lihat ini. Nah, servernya seperti itu. Kita lihat datanya nggak bisa diakses. Sorry, ini nggak bisa diakses ya. Lagi perbaikan kali. Sabtu Minggu. Ya, saya kira nanti aja sesi ininya ada materi berikutnya sih sebenarnya. Ya, Mungkin Pak. nanti dikirim aja dulu ya, Ibu Rizka ini materinya buat Mm-mm. dibaca-baca dulu. Nanti saya akan jelaskan di SAP. Ini ada gambarannya kayak gini. Hmm. Nah, satu hal lagi. Ini kan servernya itu kadang-kadang kita kesulitan server ya, karena pengguna SAP harus server yang install servernya mahal, terus menggunakan server kantor juga riskan gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang memang ingin serius mempelajari SAP, belajar sendiri, ini ada simulator ya, simulator SAP namanya SAP IDES. SAP IDES ini kita bisa latihan. Ya, kebetulan sore ini saya ada sedikit gambaran, sorry ya. Jadi di sini beberapa saya bikin materi dan teman-teman ini gratis, silakan aja baca di kursus SAP online WordPress. Saya memang apa namanya ya. Jadi suka bikin dokumentasi gitu loh, ya. Jadi sayang gitu loh. Kalau kita kita ngerti SAP satu proses, kalau kita nggak ada dokumentasi kayaknya sayang gitu. Kenapa demikian? Karena saya ingin SAP itu benar-benar pengen tahu persis gitu loh. Sehingga ketika saya implement ada masalah, saya tinggal buka aja. Buka di sini, misalnya kursus SAP, kita jangan ngomong yang berat lah. Ini aja deh misalnya kursus SAP Indonesia. Nanti ini Ibu Rizka nggak apa-apa, saya sebentar ini promosi dulu, promosi Nggak apa-apa, memperlihat. Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ya, jadi nanti bisa.
sorry, kita cek ya, kita cek sebentar gitu ya. Soalnya teman-teman kasihan sekali, sayang sekali kalau tidak memanfaatkan tidak memanfaatkan peluang ini. Nah ini ya, nanti lihat aja nanti di sharingin aja Kak, Ibu Kakak nih. SAP Indonesia di sini ada banyak materi yang saya memang bikin dokumentasi untuk teman-teman yang memang di SAP gitu ya. Sampai ada video tutorialnya. Cuman ya materinya gitu, apa namanya, per, inilah, per kasus lah, per isu-isu atau per project-project gitu loh. Ya memang kalau ini agak agak sulit sih, tapi coba aja nanti bisa diskusi sama saya kalau mau tahu lebih detail, kita lihat ya kursus. Nah ini juga tentang PM ya. Yang, nah teman-teman nanti bidangnya mau kemana nih? Mau ke plant maintenance, mau ke production, mau ke material management. Ini saya betul saya ada secara free nih. Kalian bisa baca di sini materinya, di bagaimana cara bikin ini. Tuh, ini ada poin-poinnya. Ini juga dokumentasi saya. Jadi kalau ada ini saya suka lihat-lihat lagi. Tuh, ini ada video tutorialnya. Tuh, lumayan lah buat belajar gitu ya. Sama ya, sama yang sampai saya bikin ini sorry, dari tahun 2017. Jadi, lumayan nih buat teman. Terus nanti bidangnya Pak Santi mungkin mau spesialisasi di mana, Ya, Pak. bisa lihat-lihat materi. Dan ini kenyataannya memang dunianya udah dunia SAP ya. Jadi teman-teman kalau memang mau serius, banyak banyak hal yang bisa diraih gitu loh. Ya, oh iya, banyak yang saya diraih. Sorry. Ini dia. Nah, ini dia. Ini yang QM ya, Quality Management. Ada menunya mana nih? Tuh. Jadi memang saya di SAP ini spesialisasinya di PP, QM, PM, logistik lah khususnya lah. Kecuali SD saya belum belum banyak mendalami karena memang belum dipercaya. Jadi saya di sini aja lah fokusnya gitu. Kalau suatu saat saya bikin materi SD mungkin kalau ada kesempatan waktu saya bisa bikin sih kayak gini materi-materi buat teman-teman yang di SD. Oke, itu aja kali yang bisa saya sampaikan ya di malam ini. Takut kemalaman. Saya kira cukup ya Ibu Rizka ya. Siap, Bapak. Kalau mau ada Sebelumnya yang ada tanya, lagi yang mau ditanya nih dari rekan-rekan mungkin eh, mengenai apa itu SAP atau bagaimana atau seperti apa bidangnya atau bagaimana cara menjadi konsultan. Tapi ya mungkin kalau ada mungkin kita tunggu. Saya juga mau mengingatkan untuk mengisi link di yang saya telah sampaikan juga. Jadi memang link tersebut adalah feedback serta untuk nanti kami kirimkan sertifikat kepada teman-teman gitu ya, sertifikat gitu. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kami tutup Bu, acara ini. Ya, se- silahkan. se- sepertinya di kolom chat box dari Bu Lana Nikmatul, Bu, kalau tadi disampaikan Pak Ahmad
spesialisasinya di logistik gitu ya. Di sini ada kebutuhan untuk di akunting, apa bisa dibantu referensinya barangkali seperti itu kali Bu. Hmm. Mana chatnya? Oke. Referensi Oh gimana? iya Pak, jadi memang ada pertanyaan nih Pak. Sorry nih saya ini satu. Jadi memang spesialisnya di modul PP, apakah ada kemungkinan Bapak mengajar tentang modul FICO? Mohon infonya jika berkenan Pak. Nah, Ya, selanjutnya kebetulan saya di bidang finance dan hmm, mayoritas jika ingin melamar kerja harus sudah familiar dengan SAP, namun saya belum mengenal SAP sama sekali. Gimana Pak Ahmad? ya Bisa FICO kalau Pak? saya memang dari awal itu saya tidak punya keinginan untuk diproduksi gitu ya, di manufacturing. Jadi waktu bukan pemilihan ya, ketika di awal itu, pokoknya saya pengen bisa di proses produksi. Kenapa nggak mau di accounting? Walaupun saat itu saya bikin program untuk GL ya, efek aset kayak gitulah. Namanya IT semua dirambah gitu kan dari mulai pembelian sampai ke accounting. Tapi saya memilih alasannya itu ya menarik di produksi gitu ya. Namun untuk bergeser ke Faiko kayaknya tidak deh kayaknya, karena kita udah apa ya? Jadi udah di sini enjoy, udah habits ya. Sini kayaknya bermainnya gitu. Karena masing-masing udah punya ide sih Mbak, apa namanya? Passionnya ya gitu. Tapi kalau mau ke Viko ya teman-teman kita banyak sih Faiko kalau mau belajar, tapi saya nggak tahu apakah mereka seperti saya ada kursus apa bagaimana, kurang paham itu. Kalau untuk referensi teman-teman siapa sih yang bisa Di Faiko bantu? mungkin Banyak. mungkin ini sih Pak, info aja. Mungkin Hmm. untuk sampai akhir tahun ini kita mungkin untuk pelatihan masih SAP, MM dan SAP PP. Jadi Hmm. baru plan dan MM. Jadi Ya. mungkin untuk tahun depan mungkin kita juga melihat apa Hmm. namanya dari rekan-rekan Oh gitu gitu. ya. Iya Pak, jadi memang kalau sampai akhir bulan ini, mohon maaf Mbak Lana, kita belum ada untuk Faiko, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di tahun depan. Kita juga memang punya banyak partner ya Pak Yudi Ya. untuk Ya, yang lain, modul saya yang lain. ya, saya kira apakah saya bergeser dari PT ke Viko? Nggak mungkin, itu kayaknya sih udah passion. Karena Tapi kalau untuk iya, training Faiko ya insya Allah ya gitu ya. ya, kita bisa bisa menghadirkan, tapi mungkin kita juga pasti lihat dulu jadwalnya, karena kita jadwal tuh sampai Januari kalau nggak salah masih Hmm. PP dan MM, Pak Ahmad. Jadi Hmm. mungkin eh, nextnya kita kita juga mau apa namanya mau bikin analisa data juga nih seberapa banyak yang butuh FICO juga atau yang lain juga ya selain dari PP dan MM gitu, dan mungkin kita mungkin di tahun depan akan mengadakan training untuk yang offline gitu. Jadi stay tune aja gitu. Tapi tidak, ya mohon maaf sekali lagi belum ada di sampai akhir tahun ini Hmm. Ya, gitu. Semoga menjawab Mbak Lana. ada Ya, lagi. mungkin kiranya seperti itu. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain. Ya kalau misalnya kalau mau detail atau mau bebas bertanya kan ada WA ya, ada di WA ya. Ya, si di WA aja. Kalau Ya mau Pak. tahu tentang SAP, jangan nggak usah sungkan. Saya suka kok, apa, untuk diskusi, apalagi perusahaan yang udah pakai SAP, apa tantangannya sih gitu. Kadang suka kita iniin juga, karena menjadi bahan untuk tadi dokumentasi kan, teman-teman jadi bisa manfaat. Gitu sih. Ya, betul. Mungkin nanti saya akan share juga bahan materi serta yang lain. Mungkin kalau diizinkan Pak Ahmad boleh saya share nomornya? Ya boleh, silakan. Boleh ya, oke. Siap kalau begitu. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Cukup Bu. Cukup ya, oke. Jika tidak ada, mungkin karena saya juga lihat sudah terlalu larut malam, saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang telah hadir malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Semoga bisa
ketemu lagi di event-event Intertek Nusa Kencana selanjutnya. Terima Ya, kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih Pak Pugi, Terima kasih semuanya Bapak dan Citra, semuanya ya. Terima kasih Bapak, Oke, Pak Ahmad, ya, Rizka. in lab ya. Assalamualaikum. Oke.